sebuah kalung yang bertuliskan nama pemiliknya, Elara Natasha. Romano menggumamkan nama itu. Ia mengusap liontin itu, mengusap nama yang tertulis di sana. Ada sesuatu dalam pikirannya. Tidak ada siapapun yang tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, Elara berlari menuju ke mobil sahabatnya Luna. Detak jantungnya meningkat, ia langsung masuk dan menutup pintu begitu sampai. Luna yang bingung sempat bertanya kenapa Elara tampak panik. Saat itu, Elara hanya mengatakan ia bertemu dengan pria aneh dan dia meminta Luna untuk segera pergi dari sana. Mobil itu akhirnya pergi meninggalkan dermaga. Singkat cerita, mobil Luna berhenti di depan sebuah panti asuhan sederhana di pinggiran kota. Ini tempat tinggal Elara. Di sana, ada seorang wanita parubaya yang tampak menunggu Elara dengan cemas. Dia Mega. Mungkin dia bukan ibu kandungnya, namun pemilik panti asuhan itu sudah menganggap Elara seperti putrinya sendiri. Bahkan ketika Elara pulang telat malam ini, ia tampak cemas. Luna pun sampai harus berbohong dengan alasan liburan karyawan agar Mega tidak khawatir atau marah. Tapi itu hanya berhasil di awal saja. Saat Luna pulang, Mega mengatakan dia tahu Elara berbohong. Dan kali ini, Elara tidak bisa mengelak. Meski begitu, Mega tidak marah. Ia hanya menggeleng dan memberi sedikit nasihat. Setelah itu, Elara masuk ke kamarnya untuk membersihkan diri dan istirahat. Tidak ada yang salah pada awalnya sampai saat ia berganti baju dan meraba lehernya. Ia membeku sesaat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia sadar sesuatu. Sesuatu yang selama ini selalu bersama dirinya, kini telah tiada. Kalungnya tidak di tempatnya. Elara langsung cemas, gelisah, dan panik. Ia mulai mencari kalung itu. Apakah terjatuh di kamar mandi atau terselip di pakaiannya? Tapi ternyata tidak ada. Elara diam sejenak menarik nafas, menenangkan diri. Lalu ia mencoba untuk berpikir jernih dan mengingat kembali kemana saja ia telah pergi. Sampai akhirnya dia menemukan titik terang. Jangan-jangan jatuh di dermaga, gumamnya. Walau sebenarnya dia sendiri tidak yakin di mana tempat pasti kalungnya itu terjatuh, tetapi ia tetap bergegas. Saat ingin meraih gagang pintu kamarnya, Elara terdiam sejenak. Pria itu, Romano, bayangan kejadian sebelumnya menghantuinya. Bagaimana jika dia masih di sana? Jika bertemu dengannya lagi, apa yang akan terjadi? Pikiran-pikiran itu membuat Elara cemas, bahkan takut. Tapi kalung itu terlalu berharga. Itu peninggalan ibunya satu-satunya. Akhirnya, ia melangkah keluar. Tapi saat di ruang tamu, Mega bertanya kemana Elara akan pergi di malam-malam seperti ini. Elara pun memberitahu Mega apa yang terjadi dengan cemas. Walaupun Mega mengerti, kalung itu begitu berharga untuk gadis itu, tapi ia tetap melarang Elara untuk pergi. Karena keadaannya sudah malam dan dia khawatir ada sesuatu yang terjadi kepada putrinya itu. Elara mencoba membujuk Mega berkali-kali, tapi dia tidak bisa membantah ucapan orang yang sudah ia anggap sebagai ibunya itu. Singkat cerita, malam itu pun berlalu. Pagi hari tiba di mana matahari bersinar cukup cerah pagi ini. Setelah membantu Mega untuk mengurus anak-anak panti, Elara pun pergi untuk mencari kalungnya di dermaga. Ia menggunakan sepedanya untuk pergi ke sana. Seperti yang aku bilang sebelumnya, matahari pagi itu bersinar cukup terik. Panasnya menusuk kulit Elara ketika ia mencari kalungnya di dermaga. Tetapi dia mengabaikan semua itu. Fokusnya hanya untuk menemukan kalung yang sangat berharga itu. Namun setelah beberapa menit mencari, Elara tidak juga menemukannya. Dia menghela nafas frustasi. Ia mengusap keringat di dahinya. Di mana kalung itu? Apa ada seseorang yang mengambilnya? Pikiran-pikiran itu terus mengganggunya. Ia diam sesaat di bawah terik matahari itu. Tak lama kemudian, keheningan itu terpecah oleh suara yang tidak asing terdengar. Suara itu berasal dari belakang Elara. Suara
yang menyebut nama lengkapnya. Elara Natasha. Suara itu terdengar berat. Akhirnya, Elara memberanikan diri untuk menoleh. Saat dia menoleh, ia cukup terkejut melihat seseorang yang berdiri di depannya. Pria yang sama yang ia temui semalam, Romano. Elara menelan ludah. Entah apa yang terjadi, kenapa takdir mempertemukan mereka kembali. Tapi yang jelas, ini bukan pertanda bagus. Elara diam di tempatnya, sementara Romano sedikit tersenyum tipis sambil melangkah mendekat, seolah dia menikmati ketakutan yang sedang dialami oleh Elara. "Dari mana kau tahu namaku?" tanya Elara dengan suara yang sedikit bergetar. Kemudian, tanpa kata, Romano berdiri di hadapan Elara. Dia mengambil sesuatu dari sakunya dan menunjukkannya kepada Elara. Kalung milik Elara ada di tangan Romano. Itu membuat Elara terkejut. Bagaimana bisa kalungnya bersama dengan pria itu? Kemudian Romano berkata, "Lagi pula, seseorang selalu menuliskan namanya di benda kesayangannya, bukan?" Elara diam sejenak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian dia berkata, "Kembalikan," ujarnya dengan suara yang dibuat-buat, seolah dia tidak ingin Romano tahu dirinya sedang takut. Dia berusaha untuk terdengar tegas. Namun, Romano menjauhkan kalung itu dari jangkauannya, seolah dia punya pikiran sendiri dan punya permainan yang harus diselesaikan. Romano mendekat, kemudian berbisik pada Elara, "Jika kau ingin kalung ini kembali, maka lakukan sesuatu." "Melakukan sesuatu? Apa maksudmu?" "Kalung itu milikku, kau tidak bisa mengambilnya begitu saja," ujar Elara mencoba untuk membantah. Romano sama sekali tidak bergeming, bahkan dia tidak bereaksi. Dia perlahan hanya menyelipkan sebuah kartu di tangan Elara. "Jika kalung ini cukup berharga bagimu, maka datanglah ke alamat ini." Elara terdiam, menunduk menatap kartu nama itu. Dia bertanya-tanya, untuk apa dia datang ke sana? Apa yang sedang direncanakan pria itu? Kemudian, saat dia mengangkat pandangannya untuk bertanya, Romano sudah tidak ada di sana. Dia hilang begitu cepat. Hanya angin dan juga suara ombak yang tertinggal di sana. Elara menatap sekelilingnya untuk mencari di mana Romano. Tetapi sama sekali ia tidak menemukannya. Dia menggenggam kartu nama yang diberikan Romano dengan erat dan berpikir keras. Apakah dia akan datang ke sana? Singkatnya, sore itu setelah Elara berpikir cukup panjang, ia kini berdiri di hadapan sebuah gedung yang tinggi dan mewah. Itu adalah alamat yang tertulis di kartu nama yang diberikan Romano. Elara berdiri di hadapan gedung itu, merasa kecil, dan dia juga ragu untuk masuk. Ia hanya bisa menggenggam erat kartu nama itu, sebelum akhirnya ada seorang pria yang tiba-tiba mendekati dia, seolah tahu siapa dirinya. Pria itu berkata, "Apa kau Nona Elara?" Elara dengan bingung hanya bisa mengangguk. Dia tidak tahu siapa pria itu dan apa hubungannya dengan semua ini. Tetapi kemudian, pria itu mengajak Elara untuk masuk ke dalam. Mereka berdua memasuki lift, tapi Elara hanya terdiam. Rasanya, ia tidak pernah menginjakkan kakinya ke bangunan besar seperti ini. Dan berada di sana saat ini membuat dia merasa gugup, sekaligus takut akan apa yang akan terjadi berikutnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di sebuah lantai. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan yang tampak seperti ruang tengah sebuah apartemen, mungkin, di mana di sana ada seseorang yang berdiri. Seseorang yang tentu saja Elara kenal. Romano ada di sana. Pria yang sebelumnya mengantar Elara pergi dan meninggalkan Elara berdua dengan Romano. Saat itu, tanpa pikir panjang, Elara langsung berkata pada Romano, dia kemari hanya untuk kalungnya, bukan untuk tujuan lain. Dan dia ingin kalung itu sekarang juga. Tapi Romano tentu tidak langsung memberikannya.
Justru ada teka-teki di balik semua ini. Romano tersenyum, kemudian dia melirik sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Jika kau menginginkan kalungmu kembali, maka masuklah ke dalam dan temukan apa yang harus kau lakukan untuk mendapatkan kalungmu kembali.